beliau Syekhullah, juga kita semua sampai kita berkumpul di taman Tadoko Manogayati yang tinggi air negara kita. Mudah-mudahan kita berikan pada hidayah dan rahmat dan tarawati. Pada malam ini akan diberikan dari Buton. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan manfaatnya. Itu saja teruntuk tugas Buton kami pada waktu yang akan datang itu sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tengok Asep, yang lupa Asep. Anak kerupuk kan? Ada. Bagian lah. Di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wa rahmatullah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Seperti biasa, alhamdulillah pada malam Jumat ini bertepatan malam Jumat sekarang adalah malam Jumat Kliwon. Mudah-mudahan kita semua untuk kita aktivitas dialog ini pada malam Jumat Kliwon ini menjadi wasilah ridho Allah datang pada kita semua dan berkat Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, serta hidayah dan pertolongan Allah datang kepada kita semua, sehingga apa yang menjadi hajatnya buruk sembilan ini hajatnya kita semua dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hajat duniawi, baik hajat akhirat atau hajat apapun. Semoga Allah mengabulkan doa kita di malam Jumat Kliwon ini. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita hadirkan bacakan dulu karena pertama kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pula hormati Bapak Kabar selaku kuncen di Jemila dan masyarakat Jatiroke, wabil khusus yang kami hormati dan muliakan ketua kita, saudara kita Haji Anam dari Persekutuan. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dohir dan batinan, selalu diberikan rezeki yang luas sesuai niatnya, karena beliau alhamdulillah selalu menemani kita, selalu membimbing kita mendekatkan diri kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah makom-makom buyut di seluruh kota Cirebon dan kota-kota lainnya. Tak lupa pula saudara kita yang kami muliakan dan dididik selaku penerus adat dan budaya tradisi Cirebon tidak hilang. Mudah-mudahan beliau kami juga diberikan kesehatan, dohir batin, dan diberikan rezeki seluas-luasnya sehingga terus mengawal kegiatan di buyut dan terus memberikan pencerahan keilmuan kepada kita semua. Dan tak lupa pula yang kami hormati hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang pula hormati
saya tua kita, orang tua kita, saudari Maminok, mudah-mudahan Maminok juga diberikan kesehatan oleh batin, diberikan rezeki yang luas-luasnya, dan semoga bisa istiqomah di malam Jumat, malam Minggu yang lain, terus mengawal dan memberikan kebahagiaan terhadap kita semua. Karena ciri orang yang memberikan kebahagiaan berarti kembali kepada bagian itu untuk kita sendiri. Ada yang kita langsung saja malam ini kita bawakan tema tentang suku saja, karena insya Allah malam ini banyak moderator yang akan membukanya banyak. Ada Raden Alam, ada Kang Jai, juga mungkin Nadiem Maminok. Kita mungkin 10 menit saja, simpel aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ida sakarta nalikani syukur sirah Robbaka ing pangeran dina. Apabila kamu bersyukur kepada Allah, jadaka maka nambari sapa Allah ka ing sirah minni amihi saking piro-piro nikmatin Gusti Allah. Jelas, apabila kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya Allah, pemberian sehat, pemberian ilmu, pemberian rezeki, atau pemberian yang lainnya, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Kita bersyukur tentang ilmu, maka Allah akan tambahkan ilmunya. Kita bersyukur tentang kesehatan kita, maka Allah akan berikan tambahan kesehatan kita. Kita bersyukur tentang rezeki yang berbentuk harta, maka Allah akan tambahkan hartanya. Semuanya, kalau kita bersyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan. Karena Allah di kita bil-aziz, la in syakartum la azidannakum. Sudah jelas tadi ya. Siapa yang bersyukur, kata Allah dalam Quran, maka Allah akan menambah. Wahai loka lan sira sapa Allah kain sira minal masyorihi saking piro-piro musibah. Satu keajaiban dan mukjizat orang yang bersyukur kepada Allah, yang pertama selain ditambahkan pada akan dijaga dari musibah-musibahnya. Jadi orang yang selalu bersyukur, mukjizatnya itu apa keajaibannya? Dijaga dari musibah-musibah, dijaga dari sesuatu yang enggak enak menjadi enak. Wa aqtaqa lan paring sapa Allah ka ing sira ma'ing barang tarjuhu kang arep sira mu ima minal maqasidi saking pira-pira sejak atau tujuan. Orang yang bersyukur kepada Allah selanjutnya apa? Allah akan memberikan apa yang menjadi keinginan dalam hati kita, pikiran kita, keinginan buyut contoh supaya makmur, keinginan hajat duniawi, keinginan ilmu ditambah, keinginan punya anak soleh dan soleha, keinginan apapun, maka Allah akan berikan dengan modal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahabba kalam demen ka ing sira maulana sapa bendera sira Subhanahu maha suci wa ta'ala lan maha Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah SWT, maka Rasulullah pun demen cinta. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ingin dicintai oleh Rasulullah, ayo memperbanyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan modal bersyukur, semuanya kita akan menjadi kuat. Contoh, mohon maaf bagi lidah, ya. Misalkan kita Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tapi nggak pernah bersyukur, maka hati dengan pikiran kita itu kontra. Tapi kalau kita sering bersyukur membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka langsung menyatu. Paham? Langsung menyatu. Ini mukjizat dan keajaibannya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah
yuhibbunaka kali demen sapa makhluk ka ing sira. Mukjizat orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan makhluk Allah mencintai siapa? Orang yang bersyukur. Contoh bukti. Saya yang video yang ada di sini adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Masyarakat setempat dan luasnya khususnya Cirebon mencintai beliau. Ini bukti. Nah, jelas. Karena kaya barang ola kang misdahu sapa Allah taala dalam Al-Qur'an. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'aluhum rahmanun wudda. Innal ladzina satuhune wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa 'amilul padha amal sapa alladzina as-shalihati ing pira-pira kebagusan. Innal ladzina kata Allah di Al-Qur'an wong kang beriman wa 'amilus shalihati kemudian beramal baik, melakukan sesuatu yang baik. Apa kata Allah ayat selanjutnya? Saya anu lahum rahmah. Saya anu bakal dadiakan lahum maring alladzina ar-rahmanu sapa Allah ar-rahmanu dan kang welas asih mudan insaf kasih. Kalau kita orang beriman melakukan kebaikan, maka Allah akan menjadikan zat yang maha kasih sayang mudan itu kekasih. Siapa? Rasulullah SAW. Yang mampu bersyukur kepada Allah itu adalah Rasulullah SAW. Yang mampu selain Rasulullah, mungkin para sahabat, para ulama, para wali-wali. Mungkin mudah-mudahan kita mampu bersyukur kepada Allah SWT. Jadi bukan hanya kita dicintai untuk Allah orang bersyukur. Allah akan mengangkat derajatnya apa? Menjadi apa? Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat syukur adalah memuji yang paling mutlak, memuji yang paling terbaik, tidak ada setting alih apapun. Itu. Jadi bersyukur itu langsung sama seperti sholawat. Sholawat itu amalan yang langsung tembus. Ikhlas ikhlas. Dan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin langsung tembus. Semoga baik, mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Sebelum kita akhiri, monggo kepada ketua kita Bapak Raden Aman untuk memberikan pandangan dan spirit waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur matur Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi nikmat dan sampun di anugerahkan tempula nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kan sanes. Selawat serta salam Bapak datang junjungan sedaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, para pengikut-pengikut yang soleh, wali dan wenten Cirebon. Alhamdulillah kalau niki saja kumpul silaturahmi dan Paseban Agung Kabupaten Sumila dan Desa Pesanggrahan Kecamatan Cirebon Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah setelah sesambungnya bertawasul silaturahmi ada samiani segala
Ikan tulis dan kitab-kitab yang disusun para ulama, para guru dan dirasakan mau bab syukur ya, bab syukur kan bab ketiga syukuran kepada sedaya masih diparingi kesehatan, masih diparingi rahmat rahimnya Gusti Allah yang mengizinkan kula sedaya sehingga diniati mriki dedonga bareng-bareng sami ngaji bareng-bareng itu merupakan nikmat yang kedah disyukuri, nikmat disyukuri lan kota terus bareng-bareng dedonga. Alhamdulillah, apa kabar sederek-sederek energi jamuane Pak Turun ini masuk Gusti Allah ini semuanya kopi terus membangun spirit ataupun semangat bola-bola sedaya mengenai nikmat atau bersyukur itu kata kan kedah dilakoni. Bersyukur kepada sedaya serupami aksal rezeki tentunya rezeki itu berbagai macam bentuknya karena siapa mau sehat kesempatan lengkap kedah disyukuri maka Insya Allah pula sedaya pintar atau pandai mensyukuri maka Gusti Allah nahan nikmat-nikmat yang sedene nikmat yang sedene itu kata hadiah-hadiah jika pakai dianugerahkan tiang-tiang pandai bersyukur dan bersyukur kepada sedaya khususnya tiang belum dari roken ini wonten sesepuh ingkang sengien ngajari mengembangkan agama Islam, tatanan kehidupan, adat budaya tradisi. Bersyukur gadahi sesepuh-sesepuh ingkang wau mengembangkan baikkan. Beras pula saya sebagai anak putu itu wajib mensyukuri, mensyukuri para sepuh dan sampun semeret dan kedah diteruskan secara turun temurun tapi terus dan Gusti Allah paringi keberkahan bagi tiang-tiang lan masyarakat ingkang kata syukuran. Terus wonten mawon kangge sekedar sambutan lan membangun semangat kula lan panjenengan sami. Nah, makanya kangge selanjutnya maka bisa mengangkat Ustaz Sultan dan Bapak Jaya kangge mengangkat bab syukur karena nanti tembangan ataupun nanti tulisan yang sepuh itu maka saged di benar sedetik demi sedetik ambil paham, ambil ingat dan sudah di melakoni termawon yang para kontennya beliau sawanan apabila topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Raden Ana selaku ketua Badarlut dan kesatuan tak bosan-bosan menemani kita dalam memberikan pengingat semangat. Tadi ada bahasa wajib kita
wajib berbakti birrul walidain terhadap orang tua kita. Nah, kalimat birrul walidain itu wajib kita bakti ya meninggal leluhur kita. Wajib. Jadi hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Karena itu adalah kaitan apa? Kaitan hati dan kaitan darah mulia keturunan kita. Maka diarani hukumnya wajib. Sebaliknya ada wajibnya fardu ain. Kalau fardu ain itu wajib sih hanya kakak. Yang ada wajibnya wajib fardu ain. Seperti halnya melakukan sholat. Jadi menjaga dunia para wali-wali keturunannya dari Pangeran Kalbunan, dari Kanjeng Sesat, dari Wakumu, menjaga dan memakmurkan menghidupkan hukumnya wajib. Setuju tidak? Terima kasih. Dan menu selanjutnya yaitu pada Kang Jainuddin, tidak lupa tentang kajian kaunya para wali Jawa. Kepada Kang Jainuddin, waktu dan tempat dan persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Matur suwun Kang Ustaz Rodon yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk selalu mengajak duet dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan fastabiqul khairat sebagaimana yang dipesankan oleh Pak Cirebon, orang tua kita semua, yaitu anbayuha sirakabeh maring kaluhuran. Makanya dengan hal seperti ini insya Allah akan menentukan titik temu antara orang-orang adat dengan orang-orang santri. Karena hakikatnya orang-orang adat pun sebenarnya berasal dari pondok pesantren sama saja sebenarnya. Karena apa? Datangnya Syekh Maulana Nurjati ke tanah Cirebon itu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka syiar Islam. Dan yang pertama kali dia dirikan itu adalah pondok pesantren atau kalau di naskah Cirebon disebut pemburuan agama Islam. Makanya alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Pendopo Manggajati Mbah Busukilan ini untuk bersama-sama selalu mengingatkan, bersama-sama selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga mulia-mulia dan yang kula hormati momongan yang alhamdulillah istiqomah berjalan bergandengan tangan dengan kami. Kalau saya pribadi dengan momongan itu berarti sudah 13 tahun bersama-sama. Lalu bila anak kau SD sudah. Istri 13 tahun nih. Dan tidak lupa pula kepada Bapak Kabar yang subhanallah selalu memberikan, mencurahkan pikiran, baik harta dan tenaga untuk selalu memakmurkan Pendopo Manggajati Mbah Busukilan ini, dan juga beserta para saudara-saudara yang telah bersama-sama kita istiqomah duduk di sini dalam rangka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja seperti yang dikatakan oleh Kang Ustaz Rodon sebenarnya sudah jelas dan terang. Kalau kaum sabar dan syukur sebenarnya dari yang mana apa berarti lalu dia terputus melok dan suara sampai ciku kan jangan sabar bersyukur sampai saking kalian mau naruh di bawah syukur luar biasa gitu betul. Anak di bawah itu syukuri juga. Ya, akan sedikit saja dari saya petik. Jadi ada salah satu video, ada salah satu doa tolak balak yang alhamdulillah sebenarnya doa ini atau kidung ini sudah sangat terkenal, baik di Cirebon maupun di luar Cirebon, khususnya di Pulau Jawa, bahkan ada penyebaran kidung ini sampai ke daerah Lombok sampai ke daerah Pakani Thailand yang disebut dengan kidung Tumokso Ingongi kalau kata orang Jawa. Kalau kata orang Cirebon disebut kidung Rahayu, kata orang Sunda disebut kidung Rasul, yang sebenarnya nama aslinya adalah kidung Mantrawedi.
yang mana Kidung Mangkraweda ini atau Kidung Rahayu ini adalah disusun dan dikarang oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang jumlahnya itu ada 9 bait. Cuman kebanyakan orang dalam kidung hanya membaca sampai bait ke-5, tidak diteruskan sampai ke bait ke-9. Padahal kunci daripada kidung tersebut itu ada di bait ke-9. Dalam pengertian bait ke-9 tersebut syarat tercapainya atau manjurnya kidung tersebut, makbulnya kidung tersebut itu adalah ada di bait ke-9 yang dikatakan di sini oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, sing sapareke bisa nglakoni anu dilawan anawa 40 dina bae tangkani wektu subuh lan den sabar syukur ing ati insyaallah kinekan sakasan iku tumrap sanak prabunya sasawabe kang ilmu bangsa pamit angin Kalijaga. Jadi kalau diterjemahkan barang siapa yang bisa melaksanakan mungkin dan kemudian anawa itu hanya memakan hal yang tidak mengandung garam maupun gula, jadi mungkin ngasar 40 dina baik 40 hari saja. Kenapa 40 hari? Karena ketika kita mampu melakukan sesuatu selama 40 hari itu adalah perubahan kebiasaan kita, maka insya Allah kita bisa melaksanakan itu sampai dengan seterusnya. Makanya ada aturan awal 40 hari termasuk puasa 40 hari. Itu maksudnya adalah supaya kita bisa membiasakan diri untuk selalu melakukan hal tersebut. Tangan waktu subuh. Dan syarat selanjutnya ketika kita membaca itu supaya manjur, supaya apa yang diinginkan itu tercapai, itu harus bisa bangun sebelum subuh. Bangun sebelum subuh itu maksudnya adalah lebih bagus lagi sepertiga malam terakhir. Cuman kalau lelangan melaikan ya insya Allah belum turun soalnya, makanya masih ringan. Terus yang pertama syarat agar di manjurnya kidung tersebut pertama adalah anawa dan mungkin yaitu puasa. Yang kedua tangis atau bangun sebelum subuh. Nah, dan yang ketiga syaratnya adalah dan sabar lan syukur ing ati. Melaksanakan amalan apapun, wiridan apapun, syarat yang paling utama adalah sabar lan syukur ing ati. Jadi melaksanakan sabar dan syukur di dalam hati, insya Allah dinekan. Ini jamin dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Barang siapa yang mampu melaksanakan ketiga hal yang tadi, insya Allah dinekan. Insya Allah dengan sakasan itu tumrap seanak rabinya. Jadi ibadah amalan yang kita lakukan yang dengan sabar dan syukur tadi, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya untuk kita sendiri, walaupun kang wiridan, kang puasa, kang zikiran kita, tapi efeknya, impactnya ini juga bahkan mengenai pada anak istri kita. Makanya ya syukur-syukur kita bagi tugas gitu kan. Istri yang berzikir di rumah, puasa mungkin 40 hari, suaminya yang kerja yang mencari nafkah, dan insya Allah